Joel Kids present. Haleluya, haleluya, ku puji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Puji Kau Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kesukaanku memuji dan menyembah Tuhan, senangkan hatinya. Haleluya, haleluya, ku puji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Shalom adik-adik Joel Kids. Halo semuanya. Wah, kira-kira hari ini Kak Adel mau ngapain ya? Coba lihat-lihat. Kak Adel udah pakai hoodie, udah bawa tas nih, terus udah pakai topi juga. Kira-kira mau ngapain, ayo? Nah, iya, Kak Adel hari ini mau mendaki gunung. Mau ikut? Mau ikut? Tenang, Kak Adel gak sendirian nih. Kak Adel hari ini ditemenin sama sahabat Joel Kids. Tapi siapa ya? Ada yang tahu nggak? Kak Adel kasih tahu ya. Sahabat Joel Kids hari ini yaitu Jesania. Halo teman-teman Joel Kids semuanya. Halo. Jesania udah siap belum? Sudah, Kak. Cek dulu. Udah pakai jaket, udah pakai tas, udah pakai topi juga. Wah, berarti hari ini kita siap ya mendaki gunung ya? Siap, Kak. Siap, mantep banget Jesania. Kalau gitu hari ini sebelum nanti kita mendaki gunung nih, kita mau awali dulu dengan apa Jesania? Memuji Tuhan. Iya, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini Kak Adel mau ajak kita semua untuk menyembah Tuhan dulu ya. Siap Jesania? Siap, Kak. Siap. Kalau menyembah Tuhan berarti mainannya, makanannya disingkirin dulu. Bener gak Jesania? Benar, Kak. Bener dong. Habis itu kita lipat tangan, kita tutup mata, kita fokuskan hati kita ke siapa? Tuhan. Ke Tuhan Yesus dong. Kalau gitu Kak Adel mau ajak kita semua sembah Tuhan dengan lagu Joel Kids, yaitu Ku Mau Menyembah. Semuanya Kak Adel minta nyanyi sungguh-sungguh dari hati kalian. Kita mau sama-sama katakan, Tuhan, aku mau menyembah Engkau. Biar lagu ini menjadi isi hati kita buat Tuhan adik-adik. Kalau kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau menyembah Tuhan. Ku datang ya Tuhan, dalam hadirat-Mu yang kudus, yang suci. Ku datang ya Tuhan, dalam hadirat-Mu yang kudus, yang suci. Ku mau menyembah, tinggikan nama-Mu, ku sembah Engkau Tuhan.
sembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Ku datang ya Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus, yang suci, yang suci. Ku datang ya Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus, yang suci. Ku mau menyembah, ku mau menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hati. Ku tinggikan dan ku agungkan nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Ku mau menyembah, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku mau menyembah, ku mau menyembah. Tinggikan nama-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati. Ku tinggikan dan ku agungkan nama-Mu. Kami sembah, ku sembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi ku muliakan nama-Mu. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Yuk, kita semua mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Itu doanya Adel ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kami boleh Kami boleh ibadah online ibadah online Joel Kids. Joel Kids. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, kami undang kami undang Engkau hadir Engkau hadir bersama-sama bersama-sama dengan kami. kami. Kami mau Berikan yang terbaik yang buat terbaik Tuhan Yesus. buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat Kami sangat sangat mencintaimu. mencintaimu. Di dalam nama Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan
Jesa, Ya kak, kita mulai mendaki yuk. ayo kak. Ayo ke sana. Kita kemana ya? Gak tahu kak. Gak tahu ya. Gimana nih? Jesa nggak tahu. Ya, Aduh, kita jalan terus aja deh ya. ya kak. Tuh, Kak Adel bingung nih Jesa. Kemana ya? Oh iya kak. Jesa Apa? bawa peta. Ah, iya. Wah, ini nih bisa menonton kita nih. Coba ya, kita lihat petanya ya. Kalau dari peta ini, kita harus ke depan, ke kanan, ke kiri, apa ke belakang ya Jesa? Kak, Jesa lagi ingat lagu Joel Kids. Lagu Joel Kids? Satu langkah ke Oh, depan. iya, betul. Kalau gitu, kita nyanyiin lagu Joel Kids sama-sama ya Jesa. Ya, Ini Kak. petanya kita simpen dulu. Siap-siap adik-adik Joel Kids. Oke, kita nyanyikan sama-sama. Satu langkah ke kanan. Kita mau senyum, bersuka cita. Terus kemana Jesa? Kiri. Satu langkah ke kiri, kita tertawa. Satu langkah ke depan, katakan apa? Amin. Satu langkah ke belakang, kita mau berputar-putar. Katakan haleluya. Ku mau memuji Tuhan. Haleluya. Ku mau apa? Ku mau menari buat Tuhan. Haleluya. Ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Yeay, bisa semua? Bisa Nia, bisa? Bisa kak. Kalau gitu kita memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi ya. Ya kak. Kita nyanyikan dari awal. Ikutin gerakannya Kak Adel sama Jesania juga. Siap-siap ya. Siap-siap Jesania. Kemana dulu? Satu langkah ke kanan, bersuka cita. Mana senyumnya nih adik-adik Joel Kids? Satu langkah ke kiri, kita tertawa. Hahaha. Satu langkah ke depan, katakan apa? Amin. Satu langkah ke belakang, kita mau berputar-putar. Haleluya, haleluya. Ku mau memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau apa buat Tuhan? Ku mau menari buat Tuhan. Haleluya. Ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan. Haleluya. Ku mau apa? Ku mau menari buat Tuhan. Lagi. Haleluya. Ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Memuji Tuhan, memuji Tuhan, kesukaanku. Lagi ya. Memuji Tuhan, kesukaanku. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jesa capek ya? Jesa capek. Iya kak. Jesa harus semangat. Kita semakin dekat sama puncak loh. Tuh, udah kelihatan kan? Iya. Jesa harus semangat ya. Iya kak. Oke, kalau gitu. Kita muji Tuhan aja yuk kak. Bener. Kak Adel juga mau ajak kita muji Tuhan. Kita memuji Tuhan pakai lagunya Joel Kids ya. Iya kak. Judulnya Dekat Denganmu. Siap-siap ya adik Joel Kids. Kita memuji Tuhan lagi. Ku selalu mau dekat denganmu. Tak mau jauh
Ku tak mau jauh dari hatimu, karena kau baik dan penuh kasih. Cintamu besar kepadaku, Yesus Tuhanku. Mulialah namamu, mulialah namamu, oh oh Yesus Rajaku. Ku tinggikan, ku agungkan, ku agungkan namamu Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Desania masih semangat? Masih Kak. Adik-adik di rumah juga pasti masih semangat. Kita sama-sama katakan sekali lagi ya. Ku selalu mau dekat denganmu, ku tak mau jauh, ku tak mau jauh dari hatimu, karena kau baik, karena kau baik dan penuh kasih. Cintamu besar pada siapa? Kepadaku. Katakan, Yesus Tuhanku. Mulialah namamu, mulialah namamu, oh oh Yesus Rajaku. Katakan, ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Katakan, Yesus Tuhanku. Mulialah, mulialah namamu, mulialah namamu, oh oh Yesus Rajaku. Ku tinggikan, bersama, ku agungkan namamu Tuhan. Semuanya tepuk tangan. Sus Tuhanku. Mana suaranya? Ada Joel Kids. Mulialah namamu, mulialah namamu, oh oh Yesus Rajaku. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Yesus Tuhanku. Katakan, mulialah namamu, mulialah namamu, oh oh Yesus Rajaku. Katakan, ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Ku tinggikan, tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Sekali lagi ya. Ku tinggikan, terus apa? Ku agungkan namamu Tuhan. Yeay. Kita mau memuji Tuhan Yesus. Yeay. Cisania, sebentar lagi kita sampai nih. Iya Kak. Kita lanjut mendaki sampai puncak yuk. Ayo Kak. Ayo. Wah, setelah kita mendaki lama, akhirnya kita sampai juga di puncak. Iya Kak. Tapi Jesa, tadi kan kita mengawalinya dengan apa? Memuji Tuhan. Iya, kita awali dengan menyembah Tuhan, terus kita juga harus mengakhiri dengan Memuji Tuhan juga. iya, betul. Makanya Kak Adel mau ajak adik-adik semua sembah Tuhan lagi ya. Oke? Oke Kak. Siap Jesa? Siap. Kita sembah Tuhan sekali lagi. Kita senangkan Tuhan lagi ya. Kak Adel mau ajak kita sembah Tuhan pakai lagunya Joel Kids. Oke? Judulnya Ku Cinta Kau. Yuk kita semua fokuskan hati kita ke Tuhan. Kita nyanyi buat Tuhan, bukan buat yang lain.
tapi buat Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Yesus, Kaulah segalanya. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu Tuhan, Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. yuk kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sekali lagi keluar dari hati kalian. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kuatku, dengan segenap kuatku. Yuk kita mau berdoa sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Jesania yang akan memimpin doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan, buat segala firman Buat segala firman yang kami terima bisa tertanam dan berbuah lebat dalam hidup kami. dan berbuah lebat dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan ya. Yeay, finally! Aku bisa istirahat dari semua latihanku. La 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 la. Aku mau ngapain ya?
Aku kok dengar suara-suara alat musik yang sedang berlatih. Coba aku mendekat ah. Shh, itu Bas, dia lagi latihan. Aku pergi diam-diam saja supaya tidak disuruh latihan karena aku mau main games. Eits, di depan ada Tom-Tom. Aku harus pelan-pelan. Hihihi, asik gak ketahuan sama Tom-Tom. Aku lanjut lagi menuju ke hall. Wow, kok ada Clarissa ya? Oh, aku harus ngumpet nih. Kalau ketahuan bisa repot. Aku tidak bisa bermain gamesku. Akhirnya aku bisa sampai ke hall tanpa ketahuan siapapun. Saatnya istirahat dan main games. Yes! Welcome to Mobile Legends. 1 hour later. Prit. Ivan, what are you doing? Ini loh, aku kan sedang istirahat karena tidak ada latihan. Jadi sah-sah aja kan kalau aku main game. Ivan, apakah kamu tidak tahu kalau kita semua sedang sibuk mempersiapkan pesta penyambutan kedatangan God? Tidak. Makanya dari tadi tidak ada yang melatihmu karena semuanya sibuk mempersiapkan dirinya untuk menyenangkan God. Waduh, sekali-sekali boleh dong Cio kalau aku bersantai. Iya, kamu gak salah juga kok kalau mau bersantai, kalau mau main games. Akan selalu ada alasan untuk membenarkan perbuatan kita. Pertanyaannya adalah, maukah kamu mengorbankan waktu santaimu, waktu main games, buat latihan agar bisa menyenangkan God lewat suaramu? Kenapa aku harus mengorbankan waktuku? Ini gini, Halo Ivan dan Cio. What's wrong? Clarissa, Ivan bertanya, kenapa dia harus mengorbankan waktu santai? Hahaha. Ivan, apakah kamu mencintai God? Ya iyalah, masa enggak? Kalau kamu mencintai God, masa kamu nggak mau memberikan yang terbaik buat God? Ya pasti mau dong. Nah, kalau latihan dan akhirnya suaramu jadi bagus, itu buat menyenangkan siapa? God, Jadi, mau kamu mengorbankan waktumu buat latihan? oke deh, aku mau Cio. Aku mau Clarissa. Bagus Ivan, karena salah satu cara kita menyembah adalah dengan berkorban. Bisa macam-macam. Bisa lewat waktu, uang, tenaga, dan mainan kita. Kalau gitu, gamesmu tadi buat aku aja ya. Eits, enak aja. Kan kamu bukan God. Pintar kamu Ivan. Yuks, kita sama-sama latihan ya. Haleluya, haleluya, ku puji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan
Shalom adik-adik Joel Kids. Apa kabar kalian? Pasti luar biasa. Kalian sehat, kalian dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Siapa yang masih semangat hari ini? Angkat tangannya. Ya, semangat semua ya. Tidak ada yang lesu, tidak ada yang patah semangat. Hari ini semua harus bersemangat. Karena kita percaya Tuhan Yesus hadir di tempat masing-masing. Tuhan Yesus ada di rumah kalian masing-masing. Nah, hari ini kita akan kembali belajar firman. Selama 1 bulan ini kita sudah belajar tentang macam-macam ekspresi kita menyembah Tuhan. Masih ingat enggak? Kayak berharap kalian masih ingat. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar kita menyembah Tuhan dengan cara apa? Menyanyi, menari, mengangkat tangan. Kemudian kita juga sudah belajar bahwa bersyukur adalah ekspresi kita juga menyembah Tuhan. Bersyukur dalam segala keadaan. Mau lagi susah, mau lagi senang, tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Kemudian minggu yang lalu kita juga baru belajar bahwa pekerjaan kita adalah penyembahan kita juga kepada Tuhan. Jadi apapun yang adik-adik kerjakan harus tanggung jawab. Karena itu kita menyembah Tuhan. Firman berkata, kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, buat adik-adik yang masih, itu firmannya kapan ya Kak? Lihat nih ya, kalian bisa lihat di YouTube-nya Joel Kids, linknya ada di bawah ini. Dengarkan lagi khotbah-khotbah yang lalu, biar kalian mengerti. Oh ini sambungannya ini terusannya ini. Jadi kalian mengerti. Amin. Siapa yang mau terus belajar? Wah banyak sekali yang mau terus belajar. Kak Yanti percaya ketika kalian bisa mengerti dengan utuh, berkat yang kalian terima juga utuh, kalian juga bisa mengerjakannya dengan utuh. Nah, hari ini kita akan belajar lagi. Kita menyembah Tuhan dengan apa lagi ya? Dengan ekspresi seperti apa ya? Hari ini Kak Yanti beri judul, persembahanku adalah penyembahanku. Sebentar, kok rasanya ini enggak nyambung ya Kak? Persembahan itu biasa kalau di gereja gitu, yuk kita bawa korban persembahan gitu ya. Biasanya kita bawanya apa? Kita kasih uang kita ya, kita kasih uang kita. Nggak ada ketika kita kasih persembahan, oh kita menyanyi gitu, enggak. Tapi penyembahan itu biasanya kita nyanyi buat Tuhan, kita angkat tangan, kita main musik. Kok kayaknya enggak nyambung ya? Sebentar, nah itu yang mau kita belajar hari ini. Adik-adik siap belajar? Buat kalian yang siap belajar, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Kita mau belajar bersama-sama. Oke, sudah siap ya? Oke, kita akan belajar. Kita mau lihat dulu di Alkitab, kira-kira siapa yang tahu, kapan pertama kali kata menyembah itu ditulis? Ayo, siapa yang tahu? Kapan pertama kali kata menyembah ditulis? Setelah dicari, ternyata di Kejadian 22 ayat yang kelima, itu adalah pertama kali kata menyembah ditulis. Kata itu berkata apa? Berkatalah Abraham kepada 2 bujangnya, tinggallah di sini. Aku dan anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Setelah itu kami akan kembali. Kata sembayang di sini, lihat di situ ya. Kata sembayang itu dalam bahasa Inggris ditulis apa? We will worship. Worship bahasa Inggrisnya dari menyembah. Berarti kata itu artinya kami akan menyembah. Adik-adik, Abraham ini cerita tentang apa sih di Kejadian 22 ini? Ini cerita yang tidak ada hubungannya dengan alat musik sama sekali. Ini adalah sebuah kisah ketika seorang bapak yang bernama Abraham, dia mempunyai anak kesayangan yang bernama Ishak. Dan Allah berkata, Abraham, persembahkan Ishak jadi korban persembahan buat aku. Wah, perintah yang sangat menyedihkan buat Abraham. Zaman itu orang membawa persembahan itu dengan kambing, domba, lembu, sapi. Tapi hari itu Allah minta Ishak sebagai anak yang Abraham kasih untuk jadi korban. Kira-kira Abraham menerimanya dengan senang hati atau sedih ya adik-adik ya? Mungkin tidak dengan senang hati karena ini yang paling berharga buat Abraham. Anak ini yang paling disayang oleh Abraham. Dan yang terjadi, Abraham taat. Dia bawa anak itu naik ke atas gunung Moria. Dan dia bawa bujangnya juga, tapi bujangnya ditinggal. Dia berkata, kami akan sembayang, kami akan menyembah Tuhan. Padahal Abraham mau ngapa coba? Mau membunuh anaknya.
jadi jadikan korban buat Tuhan. Tapi Abraham berkata, kami akan menyembah Tuhan. Kami akan menyembah dan nanti kami akan kembali. Dan kita tahu ceritanya setelah sampai di atas Gunung Moria, Abraham bangun itu mezbah. Dan ketika Ishak diletakkan di atas mezbah, ketika mau dipisau, mau diletakkan di atas Ishak, Tuhan ngomong apa? Stop, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, karena Allah sudah menyediakan domba. Hari itu iman Abraham diuji, ketaatan Abraham diuji. Dan hari itu menyembahnya Abraham, dia bawa persembahan yang terbaik, yaitu anaknya sendiri. Persembahanku adalah penyembahanku. Kalau hari itu Abraham membawa anaknya, anak kesayangannya untuk dipersembahkan. Hari ini kita bawa apa adik-adik? Apa yang berharga dari hidup kita? Apa kita mau bawa ke Tuhan? Apa kita mau bawa sebagai penyembahan kita ke Tuhan? Coba misalnya nih, kalian lagi dibeliin sama mama papa handphone keluaran terbaru. Terus tiba-tiba ada firman yang datang, coba handphonenya dikasih untuk pelayanan misalnya, diberikan untuk persembahan. Kira-kira gimana? Aduh, ini handphone terbaru, aku senang sekali dengan handphone ini. Rela enggak kalian berikan itu untuk Tuhan? Yuk hari ini kita akan belajar korban seperti apa yang harus kita bawa. Dan apa yang kita nikmati setelah kita berikan korban itu ke Tuhan. Kita mau lanjut ya. Sudah ngerti semua ya? Kata menyembah yang pertama. Menyembah bukan diiringi dengan orkestra yang keren. Tidak diiringi dengan alat musik yang lengkap. Tidak juga diiringi dengan suara penyanyi-penyanyi yang merdu. Tapi kata menyembah muncul pertama kali. Lahir dari ketaatan seorang bapak yang mempersembahkan anaknya. Mempersembahkan yang paling berharga. Mempersembahkan yang paling disayang. Ingat, nyembah Tuhan. Persembahan kita membawa kita nyembah Tuhan dengan persembahan kita yang terbaik yang kita sayangi. Kita akan terus belajar ya. Tetap duduk yang manis, jangan kemana-mana. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan belajar dari Alkitab seseorang yang memberikan korbannya dan apa yang terjadi dengan orang ini. Kita akan belajar sama-sama satu orang yang bernama Cornelius. Nah, siapa yang kenal dengan Cornelius? Kita akan kenalan sama-sama ya. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Adik-adik nanti baca di rumah ya. Kalau sekarang dibacain semua selesai nanti waktunya untuk membaca. Nah, kalian baca di rumah. Siapa Cornelius ini? Cornelius ini adalah perwira pasukan dari Italia. Jadi dia bukan orang Yahudi adik-adik. Kalau bukan orang Yahudi dia tidak kenal Tuhan. Tapi berbeda dengan Cornelius ini. Dia orang yang saleh, dia orang yang takut akan Allah. Dan dia, di Alkitab dikatakan, dia suka memberi sedekah dan dia suka berdoa kepada Allah. Luar biasa ya, dia bukan orang Yahudi, tapi dia kenal dengan Tuhan. Dia berdoa kepada Allah dan dia suka memberi sedekah. Nah, tiba-tiba ketika Cornelius ini berdoa, malaikat Tuhan datang kepadanya. Dan berkata apa? Di ayat yang keempat, kita akan baca sama-sama. Doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Ulangi ya, kita baca sekali lagi ya. Doamu dan sedekahmu, Cornelius, telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Ternyata yang bisa naik ke hadirat Tuhan bukan hanya nyanyian kita, bukan hanya lagu-lagu yang kita nyanyikan saat kita menyembah Tuhan berkata Tuhan Yesus baik. Tapi sedekah kita, korban kita, itu juga naik loh di hadapan Tuhan. Dan yang dikatakan firman berkata apa? Dan Allah mengingat engkau. Wah, senang sekali ya kalau kita diingat Tuhan ya. Senang enggak? Pasti senang dong. Kalau kita diingat sama sahabat kita, senang enggak? Senang kalau mereka jalan-jalan, kita dapat oleh-oleh gitu ya. Kita dikasih makanan kesukaan kita. Apalagi diingat Tuhan. Nah, ketika malaikat berkata seperti itu, kemudian malaikat ngomong gini, Cornelius, suruhlah utusan untuk menemui seseorang yang bernama Petrus. Wah, zaman itu ya, kalau orang Yahudi itu enggak boleh adik-adik datang ke rumah orang yang bukan Yahudi. Alkitab mengatakan itu larangan keras. Wah, Cornelius bimbang, apa ya mau ini Petrus datang ke rumahku? Kan ini dilarang, enggak boleh.
Di tempat yang berbeda, di rumahnya Petrus, Petrus juga lagi menyembah kepada Allah. Tiba-tiba Petrus mendapatkan penglihatan antara makanan yang boleh dimakan atau makanan yang halal dan makanan yang tidak boleh dimakan. Petrus bingung, ini penglihatan apa? Dan Tuhan ngomong, apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, tidak boleh engkau nyatakan haram. Wah, Petrus masih bingung lagi, ini apa ya maksudnya? Tiba-tiba di rumahnya ada yang mengetuk, tok, tok, tok. Dibuka pintunya, ternyata siapa? Utusan dari Kornelius. Petrus mulai paham, oh ini toh maksudnya. Harusnya aku sebagai orang Yahudi, aku nggak boleh pergi ke rumahnya Kornelius. Tapi karena Tuhan sudah menyatakan, boleh Petrus datang. Wah, Kornelius menyambut Petrus dengan sangat bersuka cita. Kornelius dan seluruh keluarganya. Petrus sampaikan kebenaran firman. Dan hari itu Roh Kudus memenuhi mereka. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan tidak ada lagi alasan untuk tidak dibaptis dengan air. Kornelius dan seluruh keluarganya, mereka menerima keselamatan hari itu. Mereka terima Tuhan, mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Dari apa? Dari sedekah Kornelius yang terus dibagikan kepada orang-orang. Siapapun mungkin orang yang dia temui, Kornelius bagikan sedekahnya. Kornelius bagikan korban dari hidupnya, dari kekayaan yang dia punya. Itu penyembahan Kornelius. Dan itu diingat oleh Tuhan. Siapa yang mau seperti Kornelius? Loh kak, aku kan gak sekaya Kornelius kak. Uangku gak banyak. Sekarang, kapan kita harus mulai beri korban kita ke Tuhan? Oh nanti aja kak, aku mau berikan korban kalau uangku sudah banyak. Kalau uangku sudah banyak sekali, baru aku nanti kasih persembahan. Baru aku nanti kasih korban. Sekarang kan uangku masih sedikit kak, baru dapat dari mama papa. Aku gak mau kasih korban dulu. Kita mau belajar ya, persembahan di hadapan Tuhan, persembahan kita tuh harus banyak atau sedikit, kira-kira nilainya seperti apa? Mau belajar ya? Yang penting kan mau kayak Kornelius ya, kita mau berikan korban kita buat Tuhan. Nah, kita beralih, kita ke Lukas 21 ayat 1 sampai yang keempat. Nah, kalau ini kita baca ya, cuma 4 ayat, kita akan baca sama-sama. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Yesus melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Waktu itu Tuhan Yesus ada di bait Allah dan dia melihat orang-orang datang memberikan persembahan. Termasuk juga dia melihat seorang janda miskin yang memberikan cuman 2 peser. Dan Tuhan bisa ngomong gini, sesungguhnya janda ini memberikan jauh lebih banyak daripada persembahan orang-orang itu. Kenapa Tuhan bisa ngomong begitu? Coba sekarang kita mau belajar hitung-hitungan ya. 2 peser ini seberapa sih sebenarnya? Kita bandingkan, kita mau tahu 2 peser ini berapa rupiah gitu ya. 2 peser di Israel gaji 1 hari itu 1 dinar. Dan 1 peser itu 1/128 dinar. Itu berapa ya? Coba kita lihat hitung-hitungannya ya. Di sebelah sini ya. Misalnya nih di Indonesia, gaji 1 hari kerja 50.000. Wah, 1 hari kerja 50.000. Dan uang yang dimiliki janda miskin ini berapa? 2 peser. Jadi 50.000 dibagi 128 dikali 2. Berapa rupiah? Cuma 800 rupiah adik-adik. Cuma 800 rupiah kelinting. Itu persembahan dari janda miskin ini. Dan sementara orang-orang kaya mungkin memasukkan persembahannya 100.000, 50.000. Gaji mereka besar kan? Tapi kenapa Tuhan berkata janda ini memberikan jauh lebih besar dari orang-orang itu? Coba sekarang kita akan lihat. Ini punya sesuatu ini. Apa ya? Di bawah ini. Nah, mana yang lebih besar?
Persembahan ini atau ini? Mana yang lebih besar? Ini dong Kak, kan kalau aku mempersembahkan yang ini tuh keren. Dilihat orang, 100.000. Kira-kira kalau di hadapan manusia besar yang mana adik-adik? Yang ini atau yang ini? Yang ini dong, yang merah. Ini cuma 2.000 Kak. Nggak ada, lebih besar inilah. Tapi lihat, Tuhan bisa ngomong persembahan janda itu kenapa kok lebih besar? Karena yang persembahan ini, dia punya segini. Dia punya banyak sekali. Dia cuman kasih ini. Tapi sisanya ini masih bisa buat makan steak, bisa buat beli pizza. Sisanya banyak. Tapi janda itu memberikan ini, kayak tidak bawa uang 800 ini. Janda itu memberikan ini tapi dia cuman punya 1. Setelah ini dikasih ke Tuhan, dia tidak punya lagi. Firman berkata apa? Dia memberikan seluruh nafkahnya. Ketika orang mengasihi dengan ini, wah sombong, bangga, aku bisa persembahan. Kamu berapa persembahannya? 50.000, oh keren aku nih, 100.000. Tapi dia di rumah masih punya segini banyak. Dia masih bisa makan, dia masih bisa jalan-jalan. Tapi dengan janda ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa adik-adik. Karena habis sudah. Makanya Tuhan ngomong, persembahan janda ini jauh lebih besar dari persembahan orang-orang yang ada. Sekarang pertanyaan tadi, kapan kita mulai berikan persembahan buat Tuhan? Seberapa yang kalian punya? Walaupun cuman mungkin segini yang kalian punya, belajar beri. Belum tentu ketika kalian sudah punya seperti ini, kalian bisa memberi. Kalau tidak pernah dimulai dari yang ini. Ngerti di sini? Nanti Kak, kalau aku sudah uangnya banyak, begitu kalian punya uang segini banyak, wah kasih eman-eman Kak buat kasih persembahan. Ini bisa buat pergi ke happy time, mungkin bisa pergi ke mana-mana, bisa buat jalan-jalan. Tapi ketika kalian belajar beri dari yang kecil, ketika kalian diberkati dengan luar biasa, seperti Cornelius, dia berikan sedekah, mungkin dari kekayaannya dia. Dia berikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Belajar yuk hari ini, berapapun yang kita punya, Tuhan tidak lihat loh. Lu persembahanmu kecil, persembahanmu besar. Enggak, tapi Tuhan lihat hati. Ketika kita berikan persembahan besar, tapi hati kita sombong, persembahanku lebih banyak nih dari teman sebelahku. Apakah Tuhan melihat itu besar? Enggak. Bukan persembahan seperti itu yang diterima Tuhan, tapi persembahan dari hati yang taat, dari hati yang tulus, dari hati yang mencintai Tuhan. Seperti Bapak Abraham tadi, dia berikan persembahan hidupnya, persembahan anaknya, karena hatinya taat. Dia mau mengasihi Tuhan. Dia berkata, aku mau menjadikan Tuhan segala-galanya. Ini cuma titipan, aku berikan buat Tuhan. Amin. Belajar ya, apapun yang kalian punya, sedikit mau banyak, coba belajar berikan buat Tuhan. Kalau kakak-kakak berkata siapa yang punya hadiah gitu, mau diberikan ke teman-teman kita yang mungkin lebih membutuhkan, yuk belajar berbagi. Aku cuma punya buku 2 Kak, berikan 1 ke mereka. Belajar. Sekali lagi, lakukan bukan untuk, wah biar aku dilihat hebat, biar aku dilihat wah dengan teman-teman. Tapi lakukan karena aku mencintai Tuhan. Lakukan karena aku mau menyenangkan Tuhan. Lakukan karena aku mau menyembah Tuhan. Yuk tutup Alkitab kalian. Sebentar lagi kita akan berdoa. Oke adik-adik, tadi kita sudah belajar bahwa persembahan kita adalah penyembahan kita di hadapan Tuhan. Nah, hari-hari ini persembahan seperti apa yang mau kita bawa kepada Tuhan? Apakah persembahan hati kita yang penuh dengan syukur? Atau persembahan hidup kita yang penuh, mungkin masih penuh dengan sungut-sungut karena semua hal yang tidak enak yang terjadi dalam hidup setiap kita. Yuk, kita mau bawa persembahan seperti apa kepada Tuhan? Hari ini sebentar kita mau berdoa. Kita mau katakan, Tuhan aku mau bawa yang terbaik. Walaupun mungkin sedikit yang kita punya, hanya kecil yang kita punya, tapi hari ini kita mau bawa yang terbaik. Siapa yang mau bawa yang terbaik pada Tuhan? Adik-adik boleh berdiri, adik-adik boleh duduk, boleh berlutut. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan ku bawa kepadamu persembahan hidupku. Aku mau persembahan hidupku ini menyukakan Engkau dan jadi penyembahan kita semua kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan. Ku bawa kepadamu
padamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Persembahan kita yang terbaik, tadi Kak Enti bilang, bukan berarti banyak, bukan berarti yang besar atau yang mewah, tapi yang keluar dari hati setiap kita, keluar dari ketaatan kita kepada Tuhan, itu yang terbaik. Yuk hari-hari ini kita mau katakan lagi lagu ini, aku mau bawa persembahan hidupku Tuhan, sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Tidak akan pernah kami bawa selain yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik-adik boleh taruh tangan di dada dan berkata, Tuhan, ini hidupku yang terbaik. Ini hidupku yang terbaik. Kami mau bawa kepadamu Tuhan. Katakan sama-sama, takkan pernah ku bawa. Ku bawa selain yang terbaik. Ini hidup kami Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Jati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Katakanlah, kita akan pernah ku bawa selain yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati. Katakan, yang mengalir, mengalir dari hati kami Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus Tuhan,
untuk kami bawa persembahan hidup kami sebagai penyembahan kami kepadamu. Ajar kami terus Tuhan, untuk kami bawa korban kami sebagai tanda cinta kami kepadamu Tuhan. Ajar terus kami Tuhan, untuk kami bawa hidup kami untuk menyukakan hati-Mu. Bawa hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebagai tanda kami menyembah Engkau, Allah kami yang luar biasa. Ajari setiap kami Tuhan Yesus, ajari setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau terus belajar, kami mau terus tanamkan firman itu dalam hati kami. Dan kami mau lakukan dalam hidup kami sepanjang hari kami, sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur, Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Kami mau terus akan tetap menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan, amin. Hari ini kalian luar biasa, kalian dengar firman dengan baik. Tapi jangan dimatikan dulu ya. Setelah ini kita akan berdoa buat bangsa kita. Berikan yang terbaik. Doa yang terbaik. Sungguh-sungguh kita percaya Indonesia akan mengalami masa pemulihan yang ajaib. Indonesia akan mengalami masa keemasan yang luar biasa. Berdoa ya buat bangsa dan negara kita. Tuhan memberkati. Asik, aku dapat robot kesukaanku dari papa. Nih, lihat, bisa bergoyang-goyang. It's ada Robi. Halo Robi. Halo Yoka. Robi, ada apa denganmu? Robi kekurangan baterai. Robi perlu baterai. Kalau tidak, Robi akan shutdown. Wait, Robi, jangan shutdown dong. Aku carikan baterai dulu. Robi, aku ada ide. Tapi aku harus berkorban. Baterai robot baru kesayanganku harus kuberikan kepadamu. Gimana Robi? Robi bingung. Robi, sudahlah. Kamu lebih membutuhkan baterai ini agar kamu bisa mencarikan ayat Alkitab buat teman-teman. Sedangkan robotku hanya untuk kesenanganku saja. Jadi, kuberikan baterai ini buatmu saja. Nih, untukmu Robi. Yoka, terima kasih buat pengorbananmu. Robi senang sekali menerima baterai ini. Robi bisa bergerak lagi. Iya Robi. Robi sudah siap. Yoka, maukah kamu sama-sama? Katakan aku siap bersaksi. Baiklah Robi, aku mau. Yuk Robi, kita katakan sama-sama ya. Aku siap bersaksi. Yoka, apakah kamu tetap bersyukur memberikan baterai ini kepadaku? Tentu Robi. Baiklah kalau begitu. Robi akan carikan ayat Alkitab buat kamu. Robi mencari ayat. Sudah ketemu. Di Mazmur 20 ayat 4a bunyinya, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Sama-sama kita katakan ya Yoka. Baik Robi, di Mazmur 20 ayat 4a bunyinya, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Wah asik, aku diingat Tuhan. Padahal aku hanya memberikan baterai robot kesayanganku. Iya Yoka, karena kamu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Shalom Yoka, kamu sedang apa? Fireman, aku sedang bermain robot kesayanganku. Papaku baru saja membelikannya. Tapi tadi baterainya aku berikan buat Robi. Jadi sekarang robotku tidak bisa bergerak. Apakah kamu menyesal Yoka? Tidak, karena aku memberikannya untuk Tuhan. Kalau begitu, nih ada hadiah buat kamu. Asik, thank you Fireman. Yoka, gimana kalau kamu memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat doa-doamu juga? Aku mau, Fireman, aku mau. Yuk, kita berdoa buat bangsa Indonesia ya.
Yuk adik-adik, mari sekali kita satukan hati kita. Biarkan hari ini setiap doa kita benar-benar didengar oleh Tuhan. Tuhan berikan aku hati. Sekali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami merendahkan diri Tuhan. Hari ini biar Engkau yang dengar setiap doa kami hari ini Tuhan. Sampai ke Indonesia. Diselamatkan, selamatkan, selamatkanlah Indonesia. Curahkan roh-Mu ke atas bangsaku. Pulihkanlah Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan berikan aku hati yang mengasihi, hati yang mengasihi bangsaku. Beri kerinduan untuk berdoa sampai Indonesia diselamatkan. Selamatkanlah Indonesia. Curahkan roh-Mu ke atas bangsaku. Pulihkanlah Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu. Selamatkan, selamatkan. Hari ini kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Engkau sendiri Tuhan yang menjaga bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami minta Tuhan, biarkan Engkau sendiri Tuhan yang melawat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak orang-orang yang akan mengenal Engkau sebagai juru selamat dalam hidup mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang bertahta dan Engkau yang berdaulat atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau yang pulihkan. Pulihkanlah Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu. Yuk Kak, berdoa yuk Kak. Selamatkanlah Terima kasih Tuhan atas berkat ini. Berkati Indonesia Tuhan, bebaskan dari persekolahan Tuhan. Amin. Lancarkan semua belenggu-belenggu dan Amin. tingkat tempat dunia Tuhan. Amin Tuhan, Tuhan. lindungi Indonesia Tuhan dan Ya, seluruhnya Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Dan kemuliaan ada atas Indonesia Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan Ya, amin. kemuliaan-Mu atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, biarkan setiap doa-doa yang hari ini kami naikkan semua dimateraikan dan Engkau yang mendengar semuanya Tuhan, dan terjadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, dan semua yang telah berdoa sama-sama katakan amin. Shalom saudara, hari ini saya pengen promo satu album rekaman lagu anak-anak yang luar biasa. Judulnya Glory to God. Ini album yang berisi 12 lagu anak-anak yang sangat luar biasa, yang dikarang oleh guru-guru sekolah minggu dan dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Saya percaya lagu-lagu ini akan jadi berkat yang luar biasa. Saya udah dengerin lagunya dan saya ikut ngisi narasi, dan saya sangat diberkati dengan lagu ini. Sekali dengar, saya langsung mencintai, suka banget dengan lagu ini. Nah saudara, dan ini yang luar biasa adalah ditaruh dalam sebuah flash disk, sehingga membuat sangat simple, sangat aman. Karena kalau di CD atau DVD mungkin bisa pecah atau rusak ya, tapi karena ditaruh di dalam flash disk, lebih aman dan lebih baik. Karena itu saya menganjurkan saudara, ayo beli
rekaman album yang luar biasa ini. Di mana saudara bisa mendapatkan album ini? Gampang, hubungi alamat di bawah ini. Tapi yang kedua, Eagle Bookstore juga menyediakannya. Saudara bisa hubungi lewat WhatsApp atau Instagram Eagle Bookstore, akan dikirim sampai ke rumah saudara. Saya percaya album ini akan jadi berkat yang luar biasa buat anak-anak, tapi juga buat saudara sekalian. Saya berdoa hari ini kita semua diberkati lewat album ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, karena ku tahu ku akan kau sembah. Ku mau hidup seluruh firman-Mu, sebab Kau gembala yang baik. Tuhan Yesus, lurus bangetmu seperti kasih Tuhan. Happy birthday Joel Kids. Kayak itu ucapkan selamat ulang tahun buat anak-anak Joel Kids yang berulang tahun di bulan November. Sekali lagi beri tepuk tangan. Wah, selamat ulang tahun buat kalian. Siapa aja ya nama-namanya? Kita lihat di sini. Wah, kita akan terus doakan mereka. Kita akan percaya Tuhan Yesus yang menyertai hidup mereka. Tuhan Yesus yang menyertai langkah mereka. Yuk sekali lagi berdoa ya buat teman-teman kita. Kita angkat tangan. Kalian mungkin kenal salah satu dari mereka, doakan mereka. Mungkin mama papa kalian juga berulang tahun di bulan November, kita juga akan mendoakan mereka. Sama-sama kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai teman-teman kami Tuhan. 1 tahun Kau tambahkan lagi usia mereka. Dan kami mau berdoa biar Engkau memberkati hidup mereka. Jadikan terus mereka berkat dimanapun mereka berada. Berkati sekolah mereka, berkati mereka di keluarganya. Jadikan mereka berkat. Jadikan teman-teman kami ini terang Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu jadi atas hidup teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap percaya. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Karena Engkau yang menjagai mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati sekolah mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, semua katakan amin. Sekali lagi kalian ucapkan selamat ulang tahun ya. Biar di tahun ini penyertaan Tuhan tetap ada dalam hidup kalian. Di tahun ini setiap langkah kalian menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kita sudah selesai di penghujung acara kebaktian online hari ini. Siapa yang masih semangat? Tetap semangat ya, kita sudah berdoa memuji Tuhan, kita sudah dengar firman, kalian juga sudah berdoa bagi bangsa, keren sekali, tetap terus berdoa buat bangsa negara kita, nggak boleh kendor ya, kalian dipercaya Indonesia akan terus dipulihkan. Nah, kita akan selesai tapi sebelum itu yang pertama absen. Nah, linknya ada di bawah ini, kalian yang ikut ibadah online hari ini absen ya. Kemudian yang kedua, kita masih tetap ada ibadah MK lewat Zoom setiap hari Sabtu ya. Untuk kelas besar jam 3 sore, untuk kelas balita jam 4 sore. Ajak teman-teman kalian yang lain yang belum bergabung. Karena di situ kita juga akan menyembah Tuhan sekali lagi. Kita akan dengar firman, kita akan games, dan ada hadiah yang menarik buat kalian yang ikut ya. Ajak teman-teman kalian. Kemudian yang ketiga, siapa yang belum beli albumnya Joel Kids? Nah, yuk yang belum beli kalian ajak, ayo beli. Gimana Kak caranya? Nih, ada nomor yang bisa kalian hubungi ya. Kak, aku mau beli. Nanti ada kakak-kakak di sana yang akan menjelaskan bagaimana caranya kalian bisa dapatkan album Joel Kids. Oke, kalian yang masih mau dengarkan firman-firman yang lalu, jangan lupa ya subscribe YouTube-nya Joel Kids. Linknya ada di bawah ini. Dan juga follow Instagram-nya Joel Kids. Kalian dipercaya hari-hari ini isi hidup kalian terus dengan firman. Dan kalian dipercaya hidup kalian akan diubahkan. Hidup kalian akan semakin mengenal Tuhan. Dan semakin tahu bahwa janji Tuhan nyata buat setiap kita. Sebentar kita akan selesai, kita akan sekali lagi berdoa. Mengucap syukur dengan Tuhan. Yuk bangkit berdiri, kita akan berdoa.
mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus baik buat kita. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu. Sungguh kami percaya Engkau baik. Engkau ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih buat setiap firman-Mu Tuhan. Biar kami belajar dan kami lakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kami sudah boleh berdoa buat bangsa ini. Terus Tuhan taruh di hati kami. Kami mau terus percaya Indonesia dipulihkan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat ibadah hari ini. Terus Tuhan kami serahkan seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Berkati sekolah kami, berkati kesehatan kami Tuhan. Tidak ada yang sakit di antara kami. Berkati pekerjaan mama papa kami Tuhan. Kami percaya hidup kami ada dalam jaminan Tuhan yang sempurna. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Dan biar kami terima hari ini semua berkat yang terbaik dari Tuhan turun atas hidup kami. Berkat kasih dari Allah Bapa, berkat penyertaan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menjagai setiap kami sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!